Ini untuk madrasah. Menolak madrasah. malu. Halo calon penulis ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah soalan yang ada di perpustakaan, dan ini sering terjadi dan banyak terjadi di beberapa perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Ada perpustakaan umum, perpustakaan desa, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan komunitas, dan banyak yang mengalami persoalan terkait dengan pengadaan dana. Jadi pendanaan ini menjadi persoalan tersendiri yang ini sangat urgen sekali dan sangat penting sekali. Maka saya akan menyampaikan tentang strategi fundraising untuk perpustakaan. Perpustakaan itu ganti nama, namanya perpustakaan on-off. Perpustakaan on itu adalah perpustakaan yang hidup, beraktivitas, punya kegiatan yang menarik, kreatif, kayak gitu ya. Tetapi juga ada perpustakaan itu off itu mati. Perpustakaan yang tidak memiliki kegiatan, perpustakaan yang tidak punya aktivitas sama sekali. Dan alasannya adalah karena tidak memiliki dana untuk operasional. Dan ini banyak sekali yang saya temukan karena saya keliling di beberapa perpustakaan di Indonesia, baik itu perpustakaan komunitas, perpustakaan masyarakat, taman bacaan, dan lain-lain. Urgensi sebuah perpustakaan itu memiliki salah satu bidang diantaranya adalah fundraising. Karena tidak selamanya pemerintah itu akan menyupport dana ke perpustakaan. Apalagi perpustakaan non pemerintah. Dana perpustakaan di Indonesia kan sangat terbatas ya, tidak semua bisa di-cover oleh pemerintah. Jadi perpustakaan di bawah atau yang ditangani oleh masyarakat, bahkan perpustakaan desa itu kan dananya sangat kecil ya. Maka dibutuhkan sebuah strategi, yaitu strategi fundraising, terutama untuk mendukung dana-dana operasional. Nah, ini menjadi penting dan tidak mati karena tidak memiliki dana. Urgensi fundraising untuk perpustakaan. Yang pertama adalah setiap perpustakaan butuh dana minimal untuk biaya operasional. Tanpa dana, perpustakaan akan mati beroperasi. Kemudian yang kedua, perpustakaan itu membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan, memperbesar organisasi, dan memperbesar program. Nah, minimal dana untuk pengembangan itu ada. Kalau tidak ada ya perpustakaan akan stagnasi. Dana yang dibutuhkan oleh perpustakaan itu dari waktu ke waktu akan dituntut semakin besar karena perkembangan masyarakat, perkembangan dunia, perkembangan kreativitas, media semakin besar, maka dibutuhkan dana untuk pengembangan itu. Yang ketiga, dana itu sangat penting sekali karena untuk memperkuat posisi tawar lembaga. Perpustakaan kalau banyak dana, kemudian bisa beroperasi, melakukan pengembangan-pengembangan, tentu harga tawar lembaga perpus itu akan menjadi naik. Jadi dana semakin besar yang dimiliki oleh perpustakaan, maka perpustakaan itu memiliki harga tawar yang tinggi, akan semakin kuat independensinya terhadap pihak lain. Selanjutnya, perpustakaan selain meraih dana juga semakin banyak pendukung. Dukungan perpustakaan ini penting, dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, dukungan dari instansi itu sangat penting. Memperbesar dana berarti juga memperbesar sumber orang yang memberi atau menyalurkan dana. Semakin dukungan itu besar terhadap perpustakaan kita, maka kita semakin kuat juga untuk membangun kekuatan kemandirian perpustakaan itu. Kemudian, perpustakaan juga perlu mempersiapkan eksistensi dalam jangka panjang. Perpustakaan itu bukan untuk saat ini. Institusi perpustakaan mengembangkan inovasi
mengembangkan kreativitas yang ada di perpustakaan itu bukan untuk hari ini, tetapi untuk jangka panjang. Nah, instrumen untuk menjamin keberlanjutan perpustakaan itu diperlukan, yaitu anggaran. Maka perlu yang dinamakan fundraising perpustakaan. Saat ini sebenarnya banyak lembaga-lembaga itu yang memberi peluang untuk kerjasama dalam rangka penggalangan dana melalui perpustakaan. Tetapi kadang-kadang perpustakaan itu yang tidak memiliki kreativitas untuk bekerja sama. Maka kerjasama, networking, partnership untuk pengembangan perpustakaan ini menjadi penting untuk dibangun di institusi perpustakaan itu. Nah, terkadang kita kan lemah. Ada lembaga, ada perorangan yang sangat peduli terhadap gerakan membaca, tentu mereka akan siap untuk membantu keberlangsungan perpustakaan itu. Nah, sekarang makna fundraising itu apa? Fundraising itu adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, agar menyalurkan dana atau sumber daya non-dana kepada perpustakaan. Jadi fundraising perpustakaan itu intinya adalah mempengaruhi, bukan meminta. Maka ada istilah bagaimana mengemas, bukan mengemis. Bedanya hanya sedikit, bedanya sangat tipis dengan mengemas. Maka fundraising itu orientasinya bukan mengemis, tetapi mengemas. Bagaimana sebuah perpustakaan itu bisa mengemas program untuk melakukan penggalangan dana maupun sumber daya non-dana. Nah, makna mempengaruhi ini bisa bermakna memberitahukan. Jadi kita punya program di perpustakaan disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu peduli terhadap perpustakaan itu. Mempengaruhi juga bisa bermakna mengingatkan bahwa di sana ada perpus loh yang perlu kita bantu. Nah, itu mengingatkan. Mempengaruhi juga bisa bermakna mendorong atau memotivasi orang atau institusi untuk membantu kepada perpustakaan itu. Atau bisa juga membujuk. Makna dari mempengaruhi ini, orang dibujuk supaya peduli, supaya mau menyumbang kepada perpustakaan. Juga bisa bermakna merayu atau mengiming-imingi. Itu loh, ada perpustakaan yang bisa kita bantu. Kalau bisa kita bantu, maka kita memiliki, kita bisa mendapatkan pahala. Ayo kita bantu. Atau mempengaruhi itu juga bisa bermakna memaksa atau mengancam. Tetapi ini jangan dipakai kalau bisa. Walaupun itu bisa bermakna seperti itu. Kalau Anda tidak membantu, maka Anda berdosa. Ini kan ngancam, apalagi ditambahi dengan ayat-ayat itu ya. Nah, ini tidak boleh, karena orang akan menyumbang karena rasa takut gitu ya kalau nggak menyumbang gitu. Apabila kamu tidak menyumbang, maka kamu akan masuk neraka. Nah, ini kan menakut-nakuti, malah dia nggak mau menyumbang gitu. Maka ini jangan dipakai untuk makna fundraising. Jadi inti fundraising itu adalah menawarkan program, bukan mengemis, bukan meminta, tetapi menawarkan program, yaitu program unggulan atau kualitas kinerja perpustakaan itu kepada masyarakat atau donatur agar mendukung dan berpartisipasi kepada perpustakaan yang kita kelola itu. Nah, sekarang pola dan strategi fundraising itu perlu kita pahami ya. Karena apa? Dana itu macam-macam ya. Terkan pertama ada dana yang sudah tersedia di instansi itu. Maka pola dan strateginya itu ya kita memakai pola tertentu, misalkan face to face, bisa jadi direct mail. Jadi pakai surat menyurat ya, proposal, terus supaya dipelajari oleh pihak donatur itu. Menciptakan dana baru, contohnya menjual barang. Jadi di perpustakaan itu ada kafe. Yang kafe itu sebenarnya untuk menghidupi perpustakaan itu. Misalkan mendirikan penerbitan, percetakan itu melalui perpustakaan itu. Seperti di tempat saya itu ya, Cakro Pintar itu, perpustakaan Cakro Pintar itu dananya dari mana dananya itu? Ya dulu awal-awal itu memang dibantu ya. Sekarang tidak ada yang membantu. Maka kita harus melakukan fundraising, melakukan
menciptakan dana yang baru, yaitu mendirikan penerbitan. Kita ada tim training. Nah, biasanya kan kita ada training namanya training psychowriting ya. Melatih menulis. Setelah tulisannya jadi kan harus diedit, di layout, bikinkan desain cover, diurus ISBN-nya, kemudian dicetak melalui perusahaan percetakan. Nah, kita melalui program seperti itu, maka kita akan mendapatkan dana untuk operasional perpustakaan kita itu. Jadi kadang-kadang orang kan mengira perpustakaan kita itu mendapat bantuan dari pemerintah, mendapatkan bantuan dari donatur besar di mana gitu. Itu tidak, karena kita menciptakan dana-dana baru melalui training, melalui penerbitan, melalui percetakan itu kita kumpulkan menjadi dana lembaga untuk operasional lembaga itu. Ya kadang-kadang orang macam-macam ya, dikira kita lalu mendapatkan dana dari pemerintah setiap tahun, atau kita tidak seperti itu. Ada juga dana itu non finansial, sumber daya non dana itu. Misalkan apa? Volunteer itu penting. Misalkan kita menghadirkan mahasiswa untuk mengelola buku kita, katalogisasi, menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif, itu mahasiswa volunteer itu sangat perlu sekali. Dan itu untuk pengadaan itu perlu yang namanya ilmu, yaitu fundraising. Karena fundraising itu tidak hanya menghadirkan dana, tetapi juga menghadirkan sumber daya non dana. Ada beberapa hal yang mungkin oleh teman-teman perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan fundraising itu. Pertama itu orang atau instansi yang kita ajak kerjasama atau kita mintai bantuan itu yang tepat. Jangan sampai kita datang ke warung makan itu kita minta dana. Kita bisa minta makan gitu. Tetapi untuk kegiatan gitu, kegiatan ini misalkan perpustakaan mau mengadakan gerakan membaca untuk lansia gitu. Nah, siapa yang kita akan ajak kerjasama? Kalau bekerja sama dengan warung makan, ya bagaimana pengadaan sumber daya non dana, yaitu makan. Kalau minta dana paling dikasih sedikit, tetapi kalau dikasih makan itu biasanya mau butuh berapa orang gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami itu supaya kita tepat. Kalau ke toko pakaian apa yang kita minta? Ya pakaian. Ke toko sepeda ya minta sepeda untuk hadiah gitu. Karena orang memberi dana itu kadang-kadang lebih berat daripada memberi barang. Nah, tempatnya juga yang tepat. Menemui orang ini harus di kantor atau di rumahnya atau di tempat kerja atau di mana gitu. Nah, itu penting kita pikirkan juga gitu. Nah, juga yang tidak kalah penting itu alasan untuk mengajukan program itu. Alasannya yang tepat, misalkan untuk gerakan membaca, untuk gerakan menulis, untuk gerakan apa gitu, itu peduli terhadap minat baca yang rendah dan lain-lain itu. Nah, ini penting kita pelajari dan penting kita sampaikan kepada calon donatur untuk alasan yang tepat. Termasuk jumlah ya, jumlah itu juga dipertimbangkan. Jumlah yang tepat. Kadang-kadang kita jumlah itu ya kita kadang-kadang memperbesar. Padahal butuhnya 10 juta. Kita itu bikin kadang-kadang 50. Nah, ini yang sulit. Yang sekarang nggak bisa cara seperti itu. Karena donatur akan memahami, akan membaca, loh ini butuh 10 juta. Bahkan 5 juta aja ini cukup. Kenapa harus 50 juta? Jadi kita harus realistis. Waktunya juga yang tepat. Kalau kita mau datang ke tempatnya direktur, ini yang baik, ini yang sore menjelang pulang, atau jam makan siang, atau pagi-pagi di rumahnya, atau nah ini waktu dipertimbangkan betul. Maka ketika kita istikharah bersama teman-teman tim fundraiser itu harus membicarakan ini. Jadi ini penting sekali. Orang atau instansi yang tepat, tempatnya yang tepat, alasan yang tepat, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan cara, strategi, metode yang tepat. Sekarang adalah tentang metode ya, metode fundraising. Metode fundraising itu kalau untuk perpustakaan itu macam-macam. Misalkan ada yang face to face ya. Pertama face to face.
Face to face itu teknik kayak pertemuan orang per orang, saya ketemu direkturnya gitu ya, terus kita dialog gitu ya, kunjungan pribadi ke rumah bos itu, nah itu face to face. Terus mungkin pidato ya di sebuah event gitu, ya itu termasuk face to face. Atau membuat pertemuan khusus, misalkan donatur kita undang teman-teman yang punya peluang untuk kerjasama, kita undang makan bersama, terus kita menyampaikan kebutuhan itu, mari kita bersama-sama untuk kegiatan peduli terhadap perpustakaan supaya tidak mati. Nah itu saya kira bagus strategi itu. Nah ini namanya face to face. Nah yang dibutuhkan dalam face to face itu adalah kemampuan berbicara dan presentasi. Ini saya kira penting sekali. Nah kadang-kadang kita sudah proposal sudah siap, naskah kerjasama sudah siap, yang kita kirim itu orang yang tidak bisa bicara, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi interpersonal, tidak memiliki kemampuan untuk presentasi, ya habis sudah gitu ya. Maka kita harus memikirkan, karena ini face to face perlu dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, misalkan nanti direktur ditemui oleh orang yang biasa-biasa saja, kurir kita gitu, ya tidak bisa, karena kita menghadap direktur, ya direkturnya perpustakaan itu ya maju untuk berbicara secara langsung, terbuka, terus guyon-guyon di situ, makan bareng, terus kemudian menyampaikan informasi untuk kerjasama itu. Kalau perlu butuh juru kampanye, ya kampanye ketika mengumpulkan banyak orang gitu ya. Nah di samping itu juga materi, orang yang menguasai materi, orang yang menguasai lembaga perpustakaan kita itu kalau bisa kita siapkan betul. Jangan sampai orang yang kita utus untuk presentasi ternyata nggak paham tentang perpustakaan kita sendiri. Ada juga metode itu memakai direct mail, fundraising melalui tulisan, surat menyurat, terus kemudian pakai proposal, itu termasuk direct mail. Atau identifikasi donatur itu juga perlu untuk pakai direct mail. Nah kalau perlu kaitannya dengan direct mail ini, kita harus memiliki database para donatur itu ya, namanya siapa, gelarnya apa, lahir di mana, sekarang menjadi apa, jabatannya apa, punya anak berapa, di mana gitu. Jadi identifikasi calon donatur itu kalau bisa selengkap mungkin. Kita kalau tahu ya lahirnya kapan gitu kan, kita bisa ketika ulang tahun beliau itu kita kirimi surat atas nama Perpus. Nah kalau melakukan fundraising dengan direct mail itu ada komponen utama yang diperlukan, yaitu misalkan amplop. Amplop itu ya jangan seperti yang lain lah. Kalau yang lain warnanya coklat atau putih, ya kita pakai warna yang warna-warni lah, hijau atau apa kayak gitu. Kemudian kalau perlu menyediakan amplop balasan. Itu kalau dulu ya, sekarang ini sudah pakai PDF kirim gitu, kadang-kadang seperti itu. Kalau perusahaannya memang membutuhkan cukup seperti itu ya cukup gitu aja, malah enak gitu ya. Kalau perlu juga ini Perpus itu memiliki instrumen pendukung ya, seperti brosur, terus kemudian foto-foto kegiatan itu ditempel-tempel itu. Siapa tahu nanti ada calon donatur datang itu melihat-lihat, wah ini kegiatan, kita nggak usah cerita karena foto itu sudah bercerita gitu. Nah di samping itu ada faktor penentu yang perlu dimiliki oleh perpustakaan. Di antaranya itu tadi ya, identifikasi calon donatur itu penting, yang saya katakan tadi database itu. Waktu dan event yang tepat, kemudian image atau penampilan surat itu juga penting sekali ya, termasuk isi dan lain-lain itu. Nah itu mohon itu jadikan pertimbangan khusus untuk program direct mail ini. Kemudian ada juga yang namanya special event. Pengertiannya adalah fundraising dengan cara menggelar acara khusus yang dihadiri oleh banyak orang. Nah ini special event. Bentuknya ya seperti bazar ya. Di perpustakaan melakukan bazar apa gitu ya, bazar buku atau yang lain-lain gitu ya, atau mengadakan lelang di perpustakaan
atau mengadakan festival khusus di perpustakaan, lomba-lomba, turnamen atau konser, acara makan malam, terus ada lomba-lomba di situ. Nah, ini juga bisa dilakukan program fundraising di situ. Tetapi itu acaranya adalah spesial event, membuat event spesial dalam rangka menggalang dana. Nah, tapi acara ini biasanya memiliki beberapa kerugian ya. Contohnya itu banyak waktu dalam planning itu ya. Kita sering rapat-rapat dan segala. Nah, itu terus kemudian banyak tenaga dan penghasilannya biasanya rendah dibanding dengan kesibukan dan kelelahan yang dilakukan oleh para volunteer. Tetapi kalau pakai spesial event ini ada keuntungan juga. Contohnya ya, kegiatan itu akan menyenangkan karena ada lomba-lomba, ada festival, ada turnamen, dan ini mesti menyenangkan. Itu banyak orang yang terlibat, itu senang ya. Terus kemudian ada publikasi lembaga, ini juga sangat menguntungkan. Kok ada kegiatan besar ini, siapa yang mengadakan? Oh, yang mengadakan adalah perpustakaan masyarakat itu loh. Nah, berarti kan perpustakaan kita menjadi dikenal itu. Namanya institusional brandingnya itu bisa tercapai gitu ya. Terus ada juga itu merupakan latihan kepemimpinan yang profesional karena mengelola event itu dan menarik perhatian banyak orang karena melibatkan banyak orang. Terus kemudian tahu-tahu ada media datang meliput. Ini kan branding itu namanya kan, branding lembaga. Kalau upaya itu sudah dilakukan terus kemudian gagal, gimana Pak? Ya kalau gagal ya jangan menyerah tentunya, tetapi pikirkan cara mengadakan pendekatan untuk masa yang akan datang. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbesar kemungkinan dapat berhasil? Nah, itu diistikharoi. Kita cari, kita bikin, kita pelajari, kita analisis dan lain-lain. Itu penting sekali ya. Itu jarang kita lakukan karena kalau mau minta ya minta begitu saja, yang penting mengajukan gitu. Nah, tetapi ketika itu dipelajari, kemudian dianalisis, maka jadilah sebuah proposal yang baik, yang sesuai dengan apa yang ada di perusahaan itu atau institusi itu, terus kemudian sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka pastilah itu. Yang penting pede, percaya diri, objektif, itu tentu karena mereka akan melihat itu semua. Ya, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan fundraising perpustakaan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan perpustakaan. Birahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.